khususnya diferensiasi sosial ya, konsepnya itu gak terlalu sulit, jadi dia lebih ke hafalan. Jadi kayaknya hari ini nggak bakalan terlalu lama menjelaskan materi. Cuma nanti kita tanya jawab atau ngobrol-ngobrol aja. Karena ini konsepnya gampang banget, nggak seribet nilai dan norma sosial menurutku. Sebentar ya. Oh ya. Oh, suara aku kecil ya? Kecil nggak sih? Enggak kok, Kak. Enggak, Kak. Enggak. Lumayan, Kak. Udah Lumayan jelas kecil. Ya? Oh, oke. Jelas katanya. Ada yang lewat di belakang. Iya, ini apa, gordennya baru dicopot, jadi ya. Oke. Kita mulai ya. Oh ya, nanti selama belajar, kalau misalnya ada yang mau ditanyain atau gak ngerti, kalian potong aja boleh kok, misal on mic, kakak ini gimana gitu, gak ngerti. Boleh kok, terus kalau ada yang bingung ya tanyain. Mau lewat chat juga boleh, tapi nanti diperiksanya paling setelah selesai materi. Ya? Oke, kita mulai. Sip. Ya, kelihatan pakai template ya. Ini karena kan kemarin waktu pertama kali tuh pakai mind map kan, karena aku suka pakai mind map gitu. Tapi ternyata di evaluasi banyak yang minta pakai PowerPoint, jadi aku coba pakai PowerPoint biar ada gambar-gambarnya katanya. Bentar ya, masih nge-lag. Nah, udah ada belum share screen-nya di kalian? Udah, Kak. Udah, Kak. Oke. Bentar ya. Mana nih? Multikulturalisme. Nah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semuanya. Hari ini kita bakal bahas diferensiasi dan multikulturalisme. Nah, jadi kalau kita bicara tentang diferensiasi sosial, itu pasti kita lagi ngomongin konteks struktur sosial. Ada yang tahu nggak sih apa itu struktur sosial? Udah ketahuan ya? Ayo. Ada yang mau? Tadi ada yang jawab, siapa tuh? Dalam masyarakat. Tingkatan sosial Masyarakat. Tatanan sosial. Lapisan dalam masyarakat. Oke, udah pintar-pintar ya. Aman. Jadi struktur sosial itu simpelnya adalah pengelompokan masyarakat. Jadi struktur gitu ya, struktur pengelompokan. Nah, di dalam struktur masyarakat pengelompokannya itu dibagi dua. Ada yang namanya diferensiasi sosial, ada yang namanya stratifikasi sosial. Di Ajak Gerak itu stratifikasi sosial udah dibahas sama mentor-mentor sebelumnya. Nah, jadi kita sekarang bahas diferensiasi sosial. Apa sih, Kak, diferensiasi sosial itu? Nah, diferensiasi sosial adalah variasi penggolongan yang sejajar terhadap perbedaan akibat interaksi sosial dalam masyarakat. Itu definisi bukunya ya. Nah, ada tiga hal yang perlu kita garis bawahi dari definisi ini ya, yang jadi keywordnya, konsepnya gitu, dari diferensiasi sosial. Apa sih? Yang pertama, penggolongan atau pembagian dalam struktur gitu ya. Penggolongan, itu masih struktur sosial, penggolongan. Yang kedua, ada ini nih, sejajar. Sejajar. Yang kedua, dan yang ketiga, ada perbedaan. Jadi, dia itu menggolongkan hal yang berbeda, tapi sejajar gitu. Gak ngurusin mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah dalam struktur sosial gitu. Jadi misalnya ada suku Sunda sama Jawa misalnya. Siapa nih yang lebih tinggi posisinya? Enggak gitu kan. Tapi semuanya setara gitu, semuanya sejajar. Nah, itu namanya adalah diferensiasi sosial. Diferensiasi itu kalau misalnya kita mepet-mepet ke bahasa Inggris, itu kan dari different gitu ya, beda gitu. Jadi Jawa sama Sunda ya beda gitu. Nah, dia bedanya itu sejajar, enggak di dalam hierarki.
Beda dengan stratifikasi sosial. Nih, biar kita tahu nih ya cara membedakan apa sih itu diferensiasi sama stratifikasi. Nah, stratifikasi sosial itu dia penggolongan juga, dia pembentukan struktur juga, tapi dia itu digolongkan di dalam suatu hierarki, jadi suatu lapisan. Tadi ada yang bilang apa sih struktur sosial itu? Struktur sosial itu lapisan-lapisan, Kak. Benar apa enggak? Nah, itu setengah benar. Kenapa setengah benar? Karena berarti itu kita bicaranya stratifikasi sosial aja, sedangkan diferensiasi sosialnya nggak terbawa gitu ya. Sorry, kepencet. Diferensiasi sosialnya nggak terbawa. Jadi struktur sosial itu ya penggolongan dalam masyarakat gitu ya. Terdiri dari dua, ada diferensiasi sosial. Kalau diferensiasi sosial itu cuma membedakan. Ada kelompok-kelompok yang berbeda di dalam masyarakat, titik. Sampai situ. Sedangkan kalau stratifikasi sosial diterusin, ada penggolongan-penggolongan berbeda dalam masyarakat atau ada diferensiasi sosial yang disimpan atau disusun di dalam hierarki atau lapisan. Nah, hari ini kita hanya akan belajar diferensiasi sosial. Oke, kok bisa sih diferensiasi terjadi? Kak, kenapa bisa terjadi perbedaan gitu ya? Ini sebenarnya pertanyaan mendasar, tapi kalau kita berpikir dengan cara pikir sosiologis gitu, itu tuh kita harus mempertanyakan segala hal yang yang kita pikir biasa aja gitu. Jadi misalnya ada PHK misalnya. Misal ekonomi negara lagi turun COVID gitu kan, terus jadi banyak orang yang kena PHK. Menurut kita itu biasa aja kan, menurut orang awam gitu ya. Menurut orang awam biasa aja ya, biasalah, logis gitu. Ekonomi lagi surut ya banyak yang kena PHK gitu. Nah, tapi kalau seorang sosiologis gitu ya, dia itu pasti akan mempertanyakan, kenapa ya ada fenomena PHK setiap ekonomi turun gitu. Kayak dia pasti menanyakan hal itu. Sama dengan ini, sebenarnya orang awam bakalan mikir kan kayak, ya perbedaan pasti terjadi gitu kan, perbedaan common gitu, nggak harus dipertanyakan lah. Tapi karena sosiologis, itu dia harus menanyakan kenapa perbedaan bisa terjadi di dalam masyarakat. Nah, ada penyebabnya. Yang pertama, bentuk wilayah Indonesia. Ini di Indonesia ya, bentuk wilayahnya adalah kepulauan. Apa sih hubungannya bentuk wilayah kepulauan sama perbedaan gitu? Ya beda, karena kalau misalnya beda pulau, berarti dia kan lingkungannya beda ya. Sehingga dia sosialisasinya juga sama orang-orang yang berbeda, dan dia kebiasaannya beda gitu kan. Karena kebiasaannya beda, akhirnya ya adat istiadatnya juga beda, terus nilai dan norma sosialnya bisa beda, bahasanya bisa beda, bajunya, rumahnya, ekonominya, bahkan keturunannya pun bisa beda misalnya ya. Selanjutnya yang kedua, letak strategis Indonesia. Maksudnya gimana tuh Kak? Indonesia kan ada di antara dua benua dan dua samudra ya. Artinya Indonesia itu tempat yang strategis di mana budaya-budaya bisa keluar dan masuk di Indonesia gitu. Akhirnya budaya-budaya dari negara lain pasti mempengaruhi Indonesia. Sama kayak misalnya ini bukan budaya tapi agama. Misalnya Hindu dan Buddha misalnya ya, itu enggak asli dari Indonesia tapi dipengaruhi dari negara lain. Sama juga dengan Kristen itu dipengaruhi dari negara lain, Islam itu dipengaruhi dari negara lain. Jadi posisi Indonesia yang strategis itu juga berpengaruh. Nah, yang ketiga, perbedaan intensitas penyerapan budaya asing dan penggunaan teknologi. Suara aku jelas gak sih? Aku takut gak jelas deh. Jelas. Jelas, Kak. Oke, siap. Perbedaan intensitas penyerapan budaya asing dan penggunaan teknologi. Nah, jadi gini, ketika kalau di sejarah kita kan belajar ya bagaimana Protestan itu datang dari Barat, terus ya dia datang dari Barat ke Indonesia gitu kan. Tapi kenapa sih Protestan itu banyak dianutnya oleh orang-orang yang berada di bagian timur Indonesia? Kenapa di bagian Jawa banyak yang Islam? Nah, itu tuh karena perbedaan intensitas penyerapan budaya. Jadi ada orang-orang timur itu mereka lebih menyerap budaya-budaya Kristen.
orang-orang Jawa itu lebih menyerap budaya-budaya Islam, makanya banyak Islam di Jawa gitu kan. Beda lagi dengan di Aceh misalnya, itu Islamnya diserapnya sangat diserap gitu ya, budaya-budaya Islam, agama Islam dan lain-lain. Sedangkan di Timur enggak gitu. Nah, jadi ada perbedaan intensitas penyerapan budaya atau agama atau apapun gitu ya, pokoknya aspek-aspek yang beda. Sama penggunaan teknologi, misalnya di Jabodetabek misalnya ya, di Jabodetabek itu penggunaan teknologinya udah bagus banget, tapi ada misalnya di daerah-daerah tertentu yang ada masyarakat adat. Masyarakat adat itu apa, Kak? Masyarakat adat itu adalah masyarakat yang masih berpegang teguh pada nilai-nilai tradisional ya, yang dibawa dari nenek moyang mereka. Itu adalah masyarakat adat. Banyak masyarakat adat yang enggak, kita gak mau pakai teknologi karena kita ingin melindungi ajaran nenek moyang misalnya. Akhirnya budaya orang-orang Jabodetabek dengan masyarakat adat itu beda. Nah, itu makanya teknologi berpengaruh ya. Terus yang keempat, ada perbedaan sistem religi, persebaran ras, etnis, suku, dan jenis kelamin. Kalau ini sebenarnya ini adalah bentuk-bentuk, lebih ke bentuk-bentuk diferensiasi sosial, tapi karena teorinya mengatakan ada 4, jadi aku tulis aja ya, karena aku nggak bisa merubah teori orang lain gitu. Nah, terus selanjutnya adalah diferensiasi sosial berdasarkan cirinya. Ini ada 3, ada ciri fisik, ciri sosial, dan ciri budaya. Fisik itu apa? Fisik itu yang diturunkan secara biologis, kayak warna kulit, rambut, besar hidung. Nah, makanya ciri fisik itu biasanya berkaitan dengan apa coba? Bawaan dari lahir nggak sih, Kak? Apa tuh namanya 3 huruf? Ras, Kak. So, pintar-pintar. Nah, ciri sosial gimana? Ciri sosial itu ya profesi, ekonomi gitu ya. Pokoknya politik yang gitu-gitu itu juga bisa mengelompokkan masyarakat kan. Maka itu juga bisa menciptakan diferensiasi sosial. Nah, itu adalah ciri sosial. Selanjutnya adalah ciri budaya. Budaya itu apa? Budaya itu adalah sesuatu yang dibuat oleh manusia secara sengaja gitu ya. Secara sadar dan sengaja, itu budaya. Contohnya apa? Kesenian, pakaian gitu ya, arsitektur bangunan. Gimana kita lihat arsitektur tradisional misalnya rumah adat, terus rumah modern beda lagi, bangunan masjid beda lagi, bangunan gereja beda lagi, bangunan wihara beda lagi. Itu semua adalah ciri budaya dan itu menciptakan diferensiasi sosial atau salah satu bentuk diferensiasi sosial berdasarkan cirinya. Selanjutnya, kita beralih ke bentuk diferensiasi sosial. Ini menurut A.L. Kruber. Sebenarnya siapa yang menciptakan teorinya nggak penting kalau di sosiologi karena lebih ke konsep. Kalau di sejarah baru itu penting ya, di nama-nama dan lain-lain itu penting di sejarah. Nah, kita ke yang pertama tadi ada ras gitu. Ras itu dia pasti bersangkut paut dengan keturunan gitu. Apa yang diturunkan kalau dalam biologi gitu kan, DNA. Ya kita belajar tentang DNA, bagaimana dia menurunkan sifat-sifat identik pada keturunannya gitu kan. Nah, itu di sosiologi kita belajarnya yang lebih kolektifnya, yang lebih banyak gitu ya. Skalanya itu adalah masyarakat. Jadi kita bicara tentang ras di sosiologi. Nah, ras yang biasa keluar itu ini biasanya ada, tapi soal yang termasuk mudah di UTBK. Jadi misalnya kalau ada aborigin itu di Australia ya, di Australia itu sukunya rasnya ras apa? Oh, itu ras Australoid. Ini dihafal aja sebenarnya. Sorry. Itu dihafal aja. Terus kita ras apa nih? Indonesia masuknya apa coba? Mongoloid. Mongoloid. Betul. Nah, kita masuknya Mongoloid. Opa-opa Korea juga ya Mongoloid. Terus drakor-drakor Han Ji Pyong, Nam Do San. Nah, itu Mongoloid ya semuanya. Terus kalau Kaukasoid siapa tuh? Kaukasoid itu Benedict Cumberbatch. Terus Christopher Columbus gitu ya. Orang-orang Arya. Iya, benar. Jadi mereka adalah orang-orang barat ya biasanya. Aku mau cerita deh, ada fun fact. Kalian tahu gak kalau sebenarnya penduduk native
Amerika itu dulu adalah orang Asia. Kalian tahu nggak? Nggak tahu. Tahu kakak, taunya suku Indian. Ya, Aku taunya Aztec Suriname, Indian. Kak. Iya, iya, Taunya Suriname. Maya sorry, Islam. sorry. Bukan Amerika Selatan. Taunya Eropa, Kak. bukan apa namanya? Bukan Asia, sorry. Mirip banget sama Asia. Nah, itu ya di Amerika. Itu fun fact aja sih, karena aku waktu itu baca-baca dan wah ternyata baru tahu gitu ya. Kirain emang sama aja kayak Eropa gitu kan. Kaukasoid ternyata beda. Nah, Kaukasoid itu kulit putih, biasanya hidung mancung, itu orang-orang Eropa. Terus yang Negroid itu adalah kulit hitam dan rambut keriting. Nah, di saat modern sekarang kita biasanya banyak lihat yang campuran-campuran. Sekarang itu udah jarang banget ditemukan orang yang rasnya murni. Jadi meskipun kita orang Mongoloid gitu ya, ya kita bisa jadi punya campuran dari ras lain gitu. Sama dengan orang-orang kulit hitam di Amerika Serikat misalnya. Mereka itu jarang banget yang murni gitu ya, rasnya kulit hitam. Biasanya emang udah kecampur-campur gitu. Jadi sekarang penelitian tentang ras itu sebenarnya kurang relevan dan udah, aku putus-putus gak? Enggak. Soalnya Enggak. ini internetnya unstable. Jadi sekarang banyak banget sosiologis yang pada berdebat gitu ya, mereka berdebat apakah penelitian berdasarkan ras itu masih relevan atau enggak gitu kan, karena banyak sekali yang meneliti ras, hubungan ras dengan kecerdasan, hubungan ras dengan ekonomi dan lain-lain. Jadi relevansinya itu lagi dipertanyakan karena ternyata udah gak ada lagi ras yang murni gitu. Itu tentang ras. Ini tinggal dihafalin aja karena ini enggak terlalu konsep dan pertanyaannya pun jarang konseptual gitu. Terus selanjutnya adalah etnis atau suku bangsa. Nah, kita biasanya ketukarkan ras sama etnis tuh bedanya apa sih gitu. Nah, gini, kalau ras itu gak bisa dipilih. Itu kita lahir, kita udah punya ras. Tapi kalau etnis itu bisa dipilih. Contohnya Batak gitu ya. Kita misalnya Jawa. Misal aku Jawa misalnya. Misal aku Jawa, terus suatu hari misal aku nikah sama orang Batak gitu. Nah, berarti aku memilih untuk masuk etnis Batak, terus nama belakangnya diganti jadi misalnya Pangaribuan atau apa gitu ya. Nah, itu bisa dipilih kalau etnis. Jadi dia nggak berdasarkan keturunan, tetapi lebih berdasarkan sense of belonging gitu ya. Dia lebih enaknya kemana gitu. Tapi biasanya memang melalui keturunan. Kalau orang tuanya Batak, anaknya Batak gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan bahwa kita bisa milih etnis kita apa. Jawa, di Sumatera tadi ada Batak yang terkenalnya ya. Di Jawa yang terkenal ada Betawi, Sunda, dan Jawa. Di Kalimantan yang terkenal, yang sering keluar maksudnya ya, di soal-soal itu adalah Dayak, Sulawesi, Bugis, dan Toraja. Maluku dan Papua itu ada Tidore, Ambon, koma, itu ya harusnya ada koma, dan Asmat. Agama di Indonesia ada berapa? 6, Kak. 6. Receh ya pertanyaannya. Oke. Di Indonesia agama ada Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Buddha, Hindu, Konghucu. Jangan lupa Indonesia juga mengakui kepercayaan. Jadi ada Sunda Wiwitan, ada Kejawen, dan lain-lain. Itu diakui di Indonesia ya. Jadi jangan lupa agama dan kepercayaan. Nah, selanjutnya kalau tadi kita udah bicara ras etnis, kok jadi ke agama dulu ya. Ras etnis, ini ada klan. Apa itu klan? Klan itu adalah kelompok yang lebih kecil dari etnis gitu. Kalau tadi ras itu besar banget, misalnya se-Indonesia bisa aja Mongoloid gitu ya, misal se-Indonesia bisa Mongoloid, tapi di Indonesia itu terbagi-bagi lagi menjadi ribuan etnis dan suku bangsa misalnya. Nah, satu etnis dan suku bangsa terbagi lagi menjadi banyak klan. Klan itu ada berdasarkan keturunan, kepercayaan, dan adat istiadat. Ada 3 ya. Berdasarkan keturunan
itu disebutnya atau kata lainnya biasanya di UTBK ditukar-tukar antara keturunan atau genealogis. Maksud genealogis itu adalah hubungan darah gitu ya. Bukan podcast dia, Pak. Genealogis. Nah, itu ada dua, ada bilateral atau unilateral. Bi itu dua, uni itu satu. Berarti bilateral itu dia sistem keturunannya itu dari ayah dan dari ibu. Jadi dia biasanya ada di Jawa, khususnya Jawa Barat ya, Sunda. Oke, kita ambil Sunda. Jadi dia nggak ada kewajiban untuk misalnya kayak di Batak, kalau suaminya Pangaribuan dia berubah jadi Pangaribuan, ayahnya Nababan dia berubah jadi, bukan berubah dia pasti Nababan gitu kan. Nah, kalau di Sunda itu bebas-bebas aja, terserah ayah ibunya mau namain dia siapa gitu. Makanya dinamain bilateral. Tapi kalau unilateral itu biasanya dibagi jadi dua, ada patrilineal, ada matrilineal. Tahu kan ya? Patrilineal itu dari ayah, contohnya Batak. Kalau matrilineal itu dari Aceh, kayak Cut, terus apalagi gitu ya, banyak dari Aceh. Aceh matrilineal. Selanjutnya adalah kepercayaan atau kata lainnya religio magis. Jadi dia sama nih ya, kayak kepercayaan lainnya agama. Sebenarnya aku pun bingung apakah si kepercayaan ini masuknya ke agama atau ke klan. Tapi sebenarnya ini jarang ditanyain tentang kepercayaan. Jadi maksud kepercayaan ini lebih ke apa ya? Gimana dia mengelompokkan diri dengan orang-orang yang satu kepercayaan gitu. Nah terus udah banyak chat ya kayaknya. Terus terakhir adalah adat istiadat. Nah ini pun sama kan, membingungkan kayak etnis. Lalu bedanya apa? Ya kalau klan itu pokoknya lebih kecil dari etnis. Jadi misalnya di Sunda. Di Sunda itu ada banyak orang gitu. Ada banyak kelompok masyarakat. Jadi belum tentu orang Sunda adat istiadatnya sama. Misal di Cirebon ada adat istiadat apa sih yang tiap hari Rabu tuh. Pokoknya di Cirebon ada adat istiadat apa, di Garut beda lagi gitu kan. Nah, jadi adat istiadat itu lebih kecil dari etnis atau suku bangsa dan jenis kelamin, perempuan dan laki-laki. Meskipun di dalam ini pakai teori sosiologi yang tradisional yang dulu gitu ya. Karena kalau kita pakai teori sosiologi modern atau postmodern itu gender itu udah bukan jenis kelamin tapi lebih ke gender kalau pakai teori sosiologi modern. Ini masih jenis kelamin. Nah, itu tentang ini diferensiasi sosial. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Bentar ya, buka chat. Gimana sih cara buka chat? Oh ini. Oke. Kak, klan sama dinasti itu beda nggak? Klan sama dinasti. Sebentar ya. Oke. Klan sama dinasti. Dinasti itu sebenarnya lebih ke ketika dia konteksnya adalah kerajaan. Misalnya, biasanya kalau kita belajar sejarah ya, kita kan belajar kerajaan Cina tuh ya. Nah, itu kan banyak ya dinastinya. Nah, itu keturunan sama, tapi dia lebih konteksnya lebih ke sejarah, lebih ke keturunan di dalam suatu kerajaan gitu, suatu kepemimpinan kerajaan. Jadi dia bukan umum seperti diferensiasi sosial dinasti itu. Ya, karena dia konteksnya adalah untuk membedakan keturunan yang berkuasa di dalam suatu masa pemerintahan di kerajaan gitu. Gitu. Aku masih belibet gak jelasinnya. Siapa tadi? Mau tanya. Iya, boleh. Yang dinasti itu apa cenderung ke stratifikasi sosial? Dinasti. Iya. Apa cenderung ke stratifikasi sosial daripada diferensiasi sosial? Tergantung sebenarnya. Karena kalau misalnya kita di dalam dinasti itu kan sebenarnya, sebentar ya, aku takut salah. Aku cek KBBI dulu, nanti sesat lagi.
setauku KBBI dinasti itu lebih ke ya udah keturunan yang keturunan raja-raja yang memerintah aja gitu dinasti itu. Jadi dia gak bicara tentang apakah dia maksudnya ada perbedaan dengan kelompok sosial lainnya atau enggak gitu, tapi dia hanya bicara ini dinasti siapa yang sedang memerintah gitu. Ini dinasti apa yang sedang berkuasa di dalam suatu kerajaan. Oh, dinasti King misalnya. Oh, dinasti apalagi tuh di sejarah banyak kan ya. Oh, dinasti ini. Ya udah dia bicara keturunan siapa yang sedang berkuasa di dalam suatu kerajaan. Itu jadi dia bukan terlalu diferensiasi sosial, kecuali kalau membedakan dinasti di Cina misalnya dengan dinasti di Korea misalnya. Entah itu bisa dibedakan atau enggak, tapi kalau mau dipaksain gitu ya, nah itu baru masuk ke diferensiasi sosial. Oh ya, ada dua dinasti yang berbeda gitu di saat yang sama. Nah, sedangkan kalau stratifikasi sosial gimana Kak? Apakah itu lebih masuk ke stratifikasi sosial? Kalau kita bicara tentang jabatan di dalam kerajaannya, itu kita bicara tentang diferensiasi sosial. Tetapi jabatan tidak sama dengan dinasti, ya. Jadi apakah dinasti adalah stratifikasi sosial? Oh, enggak, bukan. Tapi jabatan di dalam suatu kerajaan itu stratifikasi sosial, gitu. Terus tadi ada, sampai situ udah bisa diterima belum ya jawabannya atau masih belibet? Bisa Kak, makasih. Bisa. Mau nanya Kak, Oke, boleh. berarti kita bisa nyimpulkan gini nggak, kalau untuk diferensi sosial itu pengelompokan masyarakat berdasarkan lahiriah mereka, bawaan lahir gitu. Dinasti. Bukan diferensiasi Kak. Oh. Mengelompokkan kalau stratifikasi itu kan dia nanti bisa saja naik, bisa saja turun gitu kan Kak. Kalau diferensiasi itu kalau dari yang Kakak paparkan nggak tahu, yang bisa saya simpulkan tuh kayak pengelompokan berdasarkan bawaan gitu Kak, yang dari lahir gitu. Itu benar nggak kira-kira? Untuk ras dan klan itu bisa dari lahir, etnis juga bisa dari lahir, tapi kita ingat agama kita masih bisa milihkan ya agama, meskipun kebanyakan sebenarnya dari kalau orang tuanya Islam, kita Islam, orang tuanya Kristen, kita Kristen. Tapi sebenarnya agama masih bisa dipilih gitu ya. Sama dengan etnis, sama dengan apalagi adat istiadat gitu. Nah, jadi tidak serta-merta 100% diturunkan gitu, tapi kita tetap bisa memilih. Bedanya apa sih sama stratifikasi? Bedanya kalau di stratifikasi kita ngurusin kayak misalnya di dalam ras, kayak misalnya dalam sistem kasta misalnya ya, siapa nih yang lebih di atas, siapa yang lebih di bawah gitu posisinya dalam lapisan masyarakat, ekonomi, siapa yang lebih kaya, siapa yang lebih miskin, itu disimpan dalam lapisan masyarakat. Kalau diferensiasi sosial, kita gak ngurusin lapisan itu, pokoknya kita tahu, oh iya, masyarakat itu ada yang kaya, ada yang miskin, berhenti sampai di situ. Oh ya, masyarakat itu ada yang Islam, ada yang Konghucu, ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha, berhenti sampai di situ. Kita nggak mempertanyakan siapa sih yang posisinya lebih atas, siapa sih yang posisinya lebih di bawah. Gitu, apa kesimpulannya sejauh ini? Gimana, apakah udah bisa diterima atau aku masih belibet? Bisa Kak. Makasih Kak. Oke, sama-sama. Aku jawab pertanyaan dari chat dulu ya. Kak, mau tanya. Sebentar ya, takutnya ada ini nggak kebaca di chat. Oke, Kak. Definisi yang bilateral itu jadi dia intinya kalau unilateral itu dia milih apakah pakai ciri keturunan dari ayahnya atau dari ibunya. Jadi patrilineal ayah atau matrilineal ibu. Patrilineal itu biasanya di Batak ya, yang terkenal itu di Batak. Jadi kalau ayahnya Pangaribuan, marga ayahnya Pangaribuan, anaknya juga Pangaribuan, istrinya ngikut Pangaribuan. Terus kalau misalnya di yang matrilineal, contohnya di Aceh,
itu ngikutin ibu. Kalau ibunya cut, anaknya juga misalnya kalau perempuan cut gitu. Jadi itu ngikutin ibu. Gitu untuk patrilineal dan matrilineal. Gimana tadi, ada yang mau nanya lagi? Aku Kak mau nanya. Iya, boleh. Itu kan di situ tertulis kalau bentuk diferensiasi sosial itu termasuk jenis kelamin. Nah, kalau dulu kan ada masa di mana kedudukan laki-laki itu dianggap tinggi. Nah, berarti waktu dulu itu jenis kelamin termasuk stratifikasi sosial ya, Kak? Bisa. Waktu dulu bisa jadi gitu ya, kalau emang benar laki-laki dulu dianggap lebih tinggi dari perempuan, bisa jadi. Cuma balik lagi, itu urusan stratifikasi sosial, diferensiasi sosial, kita gak ngurusin mana yang lebih tinggi, mana yang enggak. Pokoknya kita tahu ada perbedaan, titik. Kita gak ngurusin apakah ada yang lebih tinggi atau enggak gitu. Jadi jangan apa ya, meskipun misal nih ya, kita hidup di zaman dulu, terus Kaukasoid ini lebih si ras Arya gitu ya, lebih lebih tinggi, misalnya dianggap lebih tinggi posisinya daripada ras Negroid misalnya gitu. Meskipun ada fakta kayak gitu, tapi kalau kita ngomongin diferensiasi sosial, kita gak ngurusin fakta itu. Kita gak ngurusin siapa yang lebih tinggi, pokoknya kita berhenti di perbedaannya. Oke, ada dua ras, Kaukasoid, Negroid gitu. Udah berhenti. Jadi kita nggak ngurusin lagi gimana kalau Kaukasoid lebih tinggi gitu, apakah mereka di atas atau di bawah, itu urusannya sama stratifikasi sosial gitu ya. Oke Kak, makasih Kak. Oke, ada lagi kah? Kak, izin bertanya. Makasih, Kak. Yang cowok siapa tuh, yang cowok duluan tadi? Kak, izin bertanya, Kak, itu ateis itu termasuk ke dalam agama atau gimana ya, Kak? Gimana ateisme? Iya, ateis. Ateis itu gini, karena kita bicara di Indonesia, jadi kita tidak mengakui ateisme di dalam publik. Jadi kalau misalnya animisme sama dinamisme. Ateisme atau animisme? Sorry. Tadi nanyanya ateisme kah atau animisme? Aku takut salah dengar. Ateisme, Kak. Ateisme kan? Nah, tergantung. Itu tergantung negaranya menurutku ya. Kalian bisa cek-cek lagi apakah ini karena ini pendapat aku, itu tergantung negaranya. Di Indonesia sendiri, Indonesia tidak mengakui ateisme di dalam secara publik gitu ya, secara pelayanan sosial, di KTP, di apapun, di pokoknya yang bersifat publik, itu tidak menerima ateisme. Kenapa? Karena ateisme dianggap suatu pandangan yang anti agama gitu kan. Nah, karena Indonesia ingin menjamin kerukunan, kesejahteraan gitu, keamanan, pokoknya kedamaian, ketertiban umat beragama, maka pandangan anti agama di dalam publik gitu ya, itu dilarang. Jadi ateisme apakah masuk diferensiasi sosial? Menurutku kalau misalnya di dalam masyarakat ya, secara data ya nggak bisa gitu kalau misalnya data publik. Tapi kalau misalnya kita membedakan, ada kok orang-orang ateis dan ada orang-orang yang teis gitu, itu masuk diferensiasi sosial bisa. Terus kalau misalnya di negara, jadi apakah dia masuk agama atau enggak, itu beda gitu, karena ateisme itu bukan agama, tapi dia masuk diferensiasi sosial gitu. Nah, kesimpulannya, jadi ateisme itu bukan agama, tapi apakah dia bisa masuk ke diferensiasi sosial? Bisa. Jadi ada yang teis atau bertuhan, dan ada yang ateis atau tidak bertuhan gitu. Jadi jangan dibilang bahwa ateisme adalah suatu agama, meskipun dia bisa dimasukkan ke dalam diferensiasi sosial gitu. Apa aku masih beribet nggak? Atau udah bisa diterima? Kasih ya Kak penjelasannya. Oke. Saya mau bertanya. Ya, boleh. Kalau perbedaan jenis kelamin dan gender itu apa? Jenis kelamin itu udah pasti biologis, itu keturunan. Kalau keturunan, dan itu biasanya
aku anak IPA tapi aku nggak tahu gimana cara jelasinnya ya. Dia keturunan, dia sifatnya adalah biologis, jadi nggak apa ya, meskipun sekarang sebenarnya udah bisa operasi, tapi ya dia harus operasi dulu gitu untuk mengubah misalnya. Dan itu pun nggak bisa 100% berubah dari cewek ke cowok gitu kan, atau sebaliknya dari cowok ke cewek. Nah itu adalah jenis kelamin. Jadi misalnya perempuan misalnya, oh ya ada ciri seksual di mana perempuan itu kulitnya terbukti gitu ya, lebih penelitian biologi, kulit perempuan terbukti lebih halus daripada laki-laki, terus berat badan perempuan lebih terpusat dari pinggang ke bawah, sedangkan laki-laki dari pinggang ke atas. Hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang biologis gitu. Nah, itu adalah jenis kelamin, jadi perempuan dan laki-laki. Sedangkan kalau gender, itu dia nggak hanya dua, nggak hanya terbagi perempuan dan laki-laki. Oh ya, kalau perempuan itu misalnya XX gitu kan kromosomnya, laki-laki XY. Tapi kalau gender itu dia nggak mandang kromosomnya, dia nggak mandang biologisnya gimana, tapi dia lebih ke identitas dia, apakah dia mengidentifikasi mengidentifikasi dirinya sebagai perempuan, atau dia mengidentifikasi dirinya sebagai laki-laki, atau bahkan sekarang ada yang mengidentifikasi dirinya sebagai queer. Aku nggak tahu, aku takut salah, pokoknya yang tidak bergender misalnya, atau ada yang gender lain di lain queer atau perempuan atau laki-laki gitu. Itu banyak kalau gender itu, dia gak hanya bergantung pada kromosom yang sifatnya biologis gitu. Apakah udah bisa diterima nggak jawabannya? Bisa Kak, terima kasih Kak. Oke. Ya boleh. Satu lagi ya, habis itu kita lanjut. Oke. Berarti kalau kapan kita pakai jenis kelamin, terus kapan kita pakai gender? Biasanya gimana ya? Gender itu biasanya tidak bukan diakui ya, maksudnya kalau dalam data penduduk itu biasanya nggak pakai gender, karena kalau di KTP misalnya ya, ketika misalnya kita kecelakaan, terus kita butuh operasi, butuh apa gitu kan, itu harus jelas jenis kelaminnya apa, karena itu akan kita butuh data biologis gitu. Sama ketika kita butuh darah gitu kan, perempuan laki-laki harus tahu. Terus ketika menikah itu perempuan laki-laki harus tahu. Jadi kalau khususnya di Indonesia ya, gender itu belum diakui dalam pelayanan sosial gitu. Jadi gender itu teori postmodernisme. Jadi dipakainya bukan di dalam lingkungan formal, tapi di dalam lingkungan informal. Jadi kalau misalnya dalam pergaulan ada yang namanya queer misalnya, ada yang gendernya queer misalnya, ya udah dia pakai itu nggak apa-apa. Tapi ketika dia masuk ke dalam lingkup formal, misalnya bikin KTP atau apa gitu kan, nah dia pasti menggunakan jenis kelamin gitu. Dan di Indonesia gender belum terlalu diakui juga di masyarakat. Jadi kita masih mayoritas mengakuinya jenis kelamin. Jadi kita masih pakainya jenis kelamin gitu. Gitu. Apakah sudah? Oke, kita lanjut dulu ya. Nanti kalau misalnya multikulturalisme udah selesai, kita bisa balik lagi. Oke, multikulturalisme. Kalau kita membahas multikulturalisme, kita artinya membahas masyarakat multikultural. Multi itu apa? Multi itu banyak, kultural itu apa? Kultural adalah budaya, kultur gitu ya. Menurut von Nivel, masyarakat ini ada yang belum di-mute kah? Jadi menggema. Oke. Menurut von Nivel, masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembaruan satu sama lain dalam kesatuan politik. Ribet. Kita ini dulu ke yang kedua ya, masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terbagi dalam sub-sub sistem yang berdiri sendiri dan terikat oleh ikatan primordial. Intinya dari definisi ini apa? Intinya masyarakat multikultural, ya Tuhan, multikultural adalah ya masyarakat yang terdiri dari banyak budaya gitu ya, dari banyak sub masyarakat gitu, dari banyak budaya tanpa ini menghilangkan satu sama lain gitu. Jadi mereka ada secara berdampingan. Nah, Indonesia termasuk
masyarakat Indonesia termasuk masyarakat multikultural. Contohnya tadi kan banyak banget etnis di Indonesia. Bahasanya juga ada banyak gitu. Ada 17 tuh pulau ya. 17.000 tuh pulau ya. Sorry. Ada 1.000 bahasa kah? Pokoknya ada banyak bahasa di Indonesia, ada banyak adat istiadat di Indonesia, ada banyak kelompok masyarakat di Indonesia. Nah, gimana sih ciri-ciri masyarakat multikultural? Cirinya, menurut Vieira L. Vandenberg, itu yang pertama ada dominasi politik terhadap kelompok lain. Biasanya yang mayoritas itu mendominasi ya terhadap kelompok lain. Apakah hal ini buruk? Itu masalah lain. Yang penting kita mengetahui dulu bahwa ada dominasi dari mayoritas biasanya. Terus yang kedua, integrasi itu tumbuh atas paksaan. Apa itu integrasi? Integrasi adalah persatuan. Jadi di Indonesia misalnya kita bersatu ya banyak budaya. Apakah kita bersatu ini dipaksa gitu? Tapi kan kita merasa sukarela aja, kita ingin bersatu, kita ingin apa? Ya secara natural gitu ya. Jadi teorinya itu secara natural kita sebenarnya beda-beda, kita menganggap adat istiadat kita paling benar, kita menganggap ya budaya kita paling bagus gitu. Tapi karena kita terpaksa untuk hidup bermasyarakat, untuk hidup berdampingan dengan satu sama lain, meskipun nggak dipaksa, kamu harus ini, kamu harus itu, tapi ada paksaan yang datang dari diri sendiri gitu. Nah, makanya di integrasinya tuh tercipta karena ada koersi atau paksaan baik dari diri sendiri ataupun dari aturan lain gitu ya, undang-undang misalnya, atau dari Pancasila untuk hidup bersama-sama gitu. Nah, itu adalah koersi. Terus 3, konsensus rendah. Apa itu konsensus? Konsensus itu adalah kesepakatan gitu ya. Jadi bagaimana masyarakat sepakat satu sama lainnya tuh rendah. Masyarakat jarang bersepakat, lo ikut ke budaya gue ya, biar budaya gue gede. Nggak kayak gitu. Jadi enggak lah, nggak mau ikut-ikutan budaya situ, mendingan budaya sendiri gitu kan. Nah, jadi konsensusnya rendah, makanya budayanya beda-beda. Terus 4, segmentasi. Segmentasi adalah pemisahan, sama tadi ya. Jadi ada pemisahan budaya-budaya dan lembaga sosial non-komplementer. Lembaga sosial non-komplementer itu maksudnya apa? Maksudnya, jadi si lembaga sosialnya itu dia tidak saling melengkapi, tetapi contohnya agama gitu ya. Lembaga misalnya agama Kristen dengan agama Islam, mereka nggak saling melengkapi dalam hal ajarannya itu saling tukeran gitu ya, tukeran ajaran, enggak gitu. Nah, mereka ya beda aja gitu ya, Islam sama Kristen. Jadi mereka tidak bersifat komplementer. Sama juga dengan lembaga-lembaga sosial lainnya. Meskipun dalam lembaga sosial seperti ekonomi, seperti politik gitu ya, sekolah dan edukasi sekolah itu bisa komplementer, tetapi dalam agama dan banyak hal lainnya itu enggak. Nanti kita akan dijelasin di slide-slide berikutnya. Ini aku bikin singkatan, jadi kalau misalnya mau dihafal, hafal aja di konsel gitu ya. D, dominasi, I, integrasi, konsensus, C, segmentasi, L, lembaga sosial non-komplementer, lembaga sosial. Jadi ini keywordnya ingat-ingat adalah dominasi. Dominasi, integrasi, integrasinya dipaksa. Terus habis integrasi apa? Konsensus gitu. Habis konsensus apa? Segmentasi, dan terakhir adalah lembaga sosial. Itu adalah keywordnya. Oke. Nah, apa aja sih jenis-jenis multikulturalisme? Multikulturalisme dibagi jadi beberapa jenis. Yang pertama adalah multikulturalisme isolasionis. Aku bacain dulu ya definisinya. Multikulturalisme isolasionis adalah fenomena di mana berbagai kelompok kultural menjalankan hidup secara mandiri dengan interaksi minimal satu sama lain. Itu adalah keywordnya. Jadi interaksi minimal. Nah, dia kayak melakukan interaksi seminimal mungkin. Contohnya masyarakat adat yang tertutup, jadi kayak Baduy dalam gitu kan ya. Nah, dia melakukan interaksi dengan masyarakat luarnya tuh seminimal mungkin gitu. Jadi kalau butuh banget baru dia berinteraksi, tapi kalau enggak ya udah dia berinteraksi di dalam kelompoknya sendiri. Itu multikulturalisme isolasionis. Jadi banyak kelompok-kelompok masyarakat yang
tidak saling berinteraksi satu sama lain. Mereka ya udah berinteraksinya di dalam kelompoknya masing-masing, tapi sama kelompok lain itu enggak. Itu adalah multikulturalisme isolasionis. Yang kedua adalah multikulturalisme akomodatif. Ingat, akomodatif, mengakomodasi gitu ya. Jadi yang mayoritas mereka mengakomodasi yang minoritas. Contohnya adalah di masyarakat negara-negara Eropa. Terus selanjutnya ada multikulturalisme otonomis. Multikulturalisme otonomis itu artinya dia ingin menciptakan kesetaraan pokoknya. Jadi semua orang di dalam kelompok, di dalam masyarakat itu, baik dia dari kelompok yang dominan atau dari kelompok yang minoritas, dia ingin menciptakan kesetaraan atau equality. Jadi itu ya kata kuncinya. Kalau isolasionis, isolasi, oh interaksinya minim. Akomodatif, oh yang mayoritas mengakomodasi yang minoritas. Otonomis, oh otonom, dia ingin masing-masing dia ingin menciptakan kesetaraan gitu, jadi semuanya sama. Itu adalah otonom. Selanjutnya nih ada 2 jenis multikulturalisme terakhir. Kenapa gak lancar-lancar bilang multikulturalisme? Ini kritikal. Nah, kritikal itu gimana? Jadi dia dalam masyarakatnya dalam menciptakan budaya nasional, nilai, norma itu dibentuk secara demokratis. Jadi semua kelompok masyarakat kecil-kecil gitu ya, Jawa, Sunda, Batak dan lain-lain, mereka secara demokratis bergabung jadi satu nasionalitas sebagai Indonesia gitu. Mereka menciptakan budaya nasional. Contohnya apa? Batik misalnya. Terus nilai dan norma Undang-Undang Pancasila itu diciptakan secara demokratis melalui interaksi antar kelompok. Jadi sub-sub kelompok, jadi misalnya kayak Jawa, Batak, Sunda itu saling berinteraksi, kita berinteraksi, kita nggak isolasionis kayak misalnya masyarakat adat, jadi kita terus berinteraksi secara aktif, secara intensif gitu ya, dengan demokrasi menciptakan makro budaya. Nah makanya kalau dalam bahasa Inggris itu disebutnya macro culture, tapi kalau disebut budaya makro aneh juga, jadi aku sebut aja di Indonesia budaya nasional gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris kalian bisa cari referensi macro culture, contohnya Indonesia. Dan terakhir adalah multikulturalisme kosmopolitan. Nah kalau kosmopolitan ini jadi warganya kayak udah tidak ingin terikat terhadap budaya atau adat istiadat asal mereka nggak mau diatur. Misal aku ini tinggal di aku tinggal di Garut misalnya kan. Nah, berarti aku harus ngikutin budaya Garut gitu. Aku adat istiadat Garut harus ngikutin gitu. Nah, mereka nggak mau kayak gitu. Mereka inginnya ya udah semua orang bisa memilih budaya yang mereka mau, semua orang bisa memilih identitas yang mereka inginkan. Siapa nih yang coret-coret? Rain. Jadi kedengeran nggak sih? Adik aku nyetel musik. Bentar ya. Oke, sorry. Jadi mereka ingin menghilangkan batas-batas itu. Mereka pengen ya udah bebas aja, terserah gitu ya. Mau orang ikut budaya ini atau ikut budaya itu ya terserah sesuka mereka gitu. Jadi nggak ada keterpaksaan dalam memilih budayanya. Contohnya di mana? Contohnya adalah di Amerika Serikat. Nah, tadi multikulturalisme dan diferensiasi sosial itu menciptakan dinamika sosial. Apa itu dinamika sosial? Dinamika tuh pergerakan gitu ya. Beda lagi dengan perubahan sosial. Dinamika tuh lebih kayak perubahan kecil yang nggak mengubah tatanan masyarakat gitu. Nah, ada apa? Nih yang paling penting adalah yang kedua ini. Di kalian kelihatan coretan Rain ini gak sih? Kelihatan. Ayolah, Rain. Kenapa itu maksudnya? Rain, come on.
Ayo, kooperatif. Oke. Kick aja. Iya, tolong di kick. Adakah? Diana, kick aja Diana. Rain, sebentar ya. Rain pulang cari mama. Gi, coba dihapus deh. Udah di remove sih. Oh, oke. Oh, bisakah aku yang hapus? Oh, ternyata bisa. Oke, sebentar ya, aku hapus dulu. Ini ceritanya baru pertama kali. Pertama kali pakai Zoom annotation. Ketahuan deh gapteknya. Oke. Mungkin ngantuk ya, sosiologi gitu. Jadi Ayo pulang, disuruh mama pulang. jadi iseng gambar-gambar. Oke, udah bersih. Nah, dinamika sosial. Ada interseksi. Apa itu interseksi? Interseksi itu intinya adalah persilangan. Jadi kelompok sosial bertemu menciptakan kelompok baru gitu ya. Itu biasanya terjadi di ekonomi, politik, sosial, tapi bisa juga terjadi di budaya-budaya lain. Ekonomi, politik, sosial itu biasanya mereka bertemu gitu ya. Entah itu dalam diferensiasi atau multikulturalisme. Selanjutnya adalah konsolidasi. Kalau konsolidasi itu intinya adalah pemisahan. Jadi dia identitas kelompoknya semakin menguat gitu. Kalau dikonsolidasi. Nah, apa sih yang membuat interseksi bisa terjadi ya? Biasanya itu dalam diferensiasi sosial atau ya dia dalam diferensiasi sosial yang sifatnya tuh lebih ke ekonomi, politik, sosial karena dia lebih bersifat fleksibel. Sedangkan kalau konsolidasi itu biasanya lebih ke agama dan adat istiadat gitu ya. Kenapa? Karena ketika kita punya agama, secara natural kita akan berpikir bahwa agama kita adalah yang paling benar gitu ya. Nah, itu jadi menciptakan penguatan identitas gitu. Jadi misah nih agama yang satu dengan agama yang lain, mereka berbeda gitu identitasnya. Tapi kalau ekonomi dan politik misalnya ini ada ekonomi, ini kelas menengah ke bawah, ini kelas menengah ke atas. Nah, yang duanya adalah kelas menengah gitu. Jadi kayak ekonomi masih bisa interseksi, politik juga masih bisa. Ini ada yang konservatif, ini ada yang progresif gitu ya. Di tengah-tengahnya ada yang moderat, sama juga dengan sosial gitu ya. Itu jadi kalau interseksi itu dia bersatu, bersilangan, konsolidasi itu dia berpisah. Itu simpelnya. Selanjutnya adalah dinamika sosial yang lain. Ini juga sering muncul di soal-soal UTBK, tapi ini tingkat penting atau enggaknya itu lebih nggak penting daripada yang dua tadi. Itu yang dua tadi sering banget keluar di UTBK. Yang pertama ada primordialisme. Primordialisme itu pokoknya paham yang kita tuh memegang teguh hal-hal yang udah kita bawa dari kecil, nilai-nilai yang udah kita bawa dari kecil. Kayak misalnya, ini biasanya di adat istiadat ya. Misal orang Sunda misalnya harus sopan gitu ya. Orang Sunda harus sopan, ngomong harus misal aku orang Sunda gitu ya, ngomongnya tuh ngalei gitu kan. Jadi gini ya. Nah, gini kayak gitu. Misal orang Sunda berpikiran bahwa oke, ngomong yang paling baik itu adalah yang sopan, yang pelan-pelan, yang ini, yang itu. Beda lagi dengan orang Batak gitu. Enggak, ngomong yang bagus itu harus yang tegas dan lain-lain. Nah, primordialisme, dia itu yakin bahwa nilai yang dia bawa dari kecil itu paling benar. Jadi, kalau orang yang primordial gitu ya, orang yang primordial, dia tuh bakal mikir, misal aku primordial misalnya, iya pasti orang Batak ngomongnya teriak-teriak, mendingan orang Sunda ngomongnya lembut gitu, ngomongnya ini, ngomongnya itu, kayak gitu, itu primordial. Sama kayak orang Batak misalnya, ya apaan sih orang Sunda fake gitu ya, fake people gitu, mereka tuh ngomongnya sok baik di depan gitu. Nah, itu bisa jadi kayak gitu kalau misalnya kita primordial, jadi nggak boleh kayak gitu. Ya udah orang Batak budayanya gitu nggak apa-apa, orang Sunda budayanya gitu nggak apa-apa gitu. Kak, mau nanya Kak. Iya, gimana? Apakah primordialisme itu cenderung kayak close-minded gitu orangnya atau gimana? Ya, bisa disebut close-minded ya kalau bahasa sekarangnya, oke. Iya bisa. Tapi close-minded-nya bukan di ini ya, maksudnya bukan di perdebatan atau opini-opini tentang
science atau tentang hukum dan lain-lain, tapi lebih ke apa ya, nilai gitu, Nilai yang moral. dibawa dari dirinya tuh yang Iya, jadi ya dia lebih ke nilai, bukan ke apa ya, misal ya science gitu, misalnya science ada orang yang close minded jadi dia hal-hal lain gitu, itu beda lagi dengan primordialisme. Jadi close mindednya dalam hal nilai ya gitu. Apakah udah jelas? Oke. Nah, selanjutnya ada chauvinisme. Gimana sih dibacanya? Aku dari SMP SMA gak tahu bacain. Dia adalah pandangan yang kalau tadi primordialisme itu lebih ke nilai, kalau ini lebih ke bangsanya. Jadi dia nasionalisme dan patriotismenya itu terlalu tinggi sampai-sampai dia merendahkan bangsa lain gitu. Dia merendahkan bangsa lain. Jadi misalnya ini kalau kata dosen aku ya, orang-orang kan dosen aku dulu kuliah di Leiden. Nah, orang-orang sana biasanya merendahkan orang-orang yang ya kulit sawo matang gitu, Indonesia. Jadi mereka merasa bangsa mereka lebih tinggi derajatnya atau gimana gitu daripada bangsa lain. Nah, itu adalah chauvinisme dan itu hal yang jelek ya. Ini yang di sini itu adalah hal-hal yang jelek yang harus dihindari. Itu biasanya muncul di soal UTBK. Selanjutnya adalah etnosentrisme. Kalau etnosentrisme itu dia menganggap bahwa kelompok milik dirinya yang lebih unggul. Ini biasanya etnis. Jadi sama kayak tadi misalnya orang Batak misalnya, Batak lebih jago daripada Sunda, lebih keren daripada Sunda gitu. Batak tuh kalau berantem gitu ya, gini. Pokoknya dia benar-benar membanding-bandingkan budaya dia, etnis dia dengan etnis orang lain gitu, dan menganggap etnis dia adalah yang terbaik. Nah, terakhir ada xenocentrisme. Jadi dia lebih menyukai barat-barat kalau ini. Kalau chauvinisme itu dia lebih menyukai bangsanya sendiri. Kalau xenocentrisme itu dia kok barat-barat, asing-asing. Dia lebih menyukai hal yang asing. Mau tanya. Boleh, gimana? Chauvinisme sama fasisme itu sama nggak sih? Jujur aku kurang yakin ya untuk jawabnya, tapi kalau fasisme itu lebih ke skalanya itu negara gitu. Kalau fasisme, negara fasis gitu, negara yang nggak fasis, itu fasisme itu paham yang benar-benar satu negara menganut paham itu gitu ya. Nah itu fasis. Tapi kalau chauvinisme itu perorangan gitu. Jadi dia chauvinisme banget deh kayak gitu. Nah, jadi dia bukan satu negara gitu. Kalau menurutku yang bedanya adalah dari skalanya gitu ya. Apakah udah bisa diterima? Makasih, Kak. Oke, bentar ya, aku selesain dulu. Ini udah mau selesai kok. Nah, xenocentrisme dia suka yang bau asing. Kak, apakah harus ke barat-baratan? Nggak juga, karena yang asing tuh bukan barat aja. Jadi misalnya aku Sunda misalnya ya, tapi aku nggak suka budaya Sunda. Aku lebih suka budaya Batak gitu. Apa sih Sunda? Sunda gitu banget gitu kan. Aku suka budaya Batak. Nah, itu xenocentrisme. Nah, keempat hal ini itu biasanya ada ketika kita membanding-bandingkan gitu ya. Jadi nggak boleh membanding-bandingkan budaya yang satu dengan budaya yang lain. Ini slide terakhir udah ini kita tanya jawab ya. Tahapan menuju masyarakat multikultural ini jarang ada di UTBK setauku. Di tahun kemarin ya, di soal-soal tahun kemarin nggak ada. Tahap orientasi, evaluasi, tahap kontrol. Gampangnya gimana? Orientasi saling bertukar informasi sama kayak kalau kita MPLS gitu ya di SMA, itu kan kita dikasih informasi ya dari sekolah informasi gitu. Terus kita ngasih informasi juga ke sekolah, kita ngasih informasi pendapatan orang tua, kita ngasih informasi identitas diri sendiri gitu. Nah, tahap orientasi gitu. Jadi saling bertukar informasi tentang budaya yang satu dengan budaya yang lain. Tahap evaluasi itu diskusi gitu ya, di dalam kelompoknya sendiri diskusi. Dan kalau tahap kontrol itu kelompoknya mencapai suatu kesimpulan apakah dia akan hidup berdampingan dengan masyarakat yang budayanya beda atau enggak. Nah, itu adalah tahap kontrol.
Gitu. Selesai materinya. Oke, tadi ada yang mau nanya, siapa yang perempuan? Mau nanya Kak. Boleh. Tadi kan Chauvinisme itu kalau di buku SKS itu boleh kalian itu tuh sama apa beda ya? Gimana? Maaf. Yang di buku SKS itu namanya politik aliran itu beda lagi atau? Di buku SKS itu namanya politik aliran. Oh, gini. Beda ya chauvinisme dengan politik aliran. Jadi di buku SKS ini emang kalau dilihat ini udah jelek banget. Ini disebutnya politik aliran, tapi menurut aku itu nggak terlalu nyambung karena di soal UTBK pun jatuhnya bukan politik aliran yang ditanyakan, tapi chauvinisme. Kenapa beda chauvinisme sama politik aliran? Karena chauvinisme itu dia bangsa gitu ya, sifatnya dia bangsa Indonesia gitu. Indonesia. Kalau politik aliran itu lebih ke di dalam Indonesia ketika dia berpolitik dia pakai agama misalnya. Oh, NU, oh Muhammadiyah misalnya, meskipun mereka agama tapi itu sering dijadikan identitas politik. Nah, itu namanya politik aliran gitu. Itu ya politik aliran. Nah, makanya ormas-ormas yang memiliki, aku bacain ya buat yang nggak punya buku SKS-nya. Politik aliran adalah kelompok masyarakat yang tergabung dalam ormas-ormas yang memiliki suatu pemersatu berupa partai politik dalam suatu negara, sehingga ormas tersebut dikatakan penganut partai. Contohnya NU mendukung PKB. Nah, itu adalah politik aliran ya. Jadi politik aliran itu emang di Indonesia politik aliran itu lebih sering menyangkut pautkan agama. Jadi misalnya NU mendukung PKB. Nah, itu namanya politik aliran gitu. Jadi PKB itu jadi politik aliran tuh politik identitas gitu ya sama. Jadi dia mendahulukan identitas, oh PKB didukung NU, orang-orang NU milih PKB gitu. Nah, itu adalah politik aliran. Gitu. Terus misal kalau misal Muhammadiyah nih ya, ormas Muhammadiyah mendukung PKB deh sama, misal mendukung PKB, nanti orang-orang yang tergabung dalam ormas Muhammadiyah misalnya, oh dia ngevote-nya saat pemilu atau apa, dia ngevote partai itu gitu, PKB. Nah, itu namanya politik aliran. Jadi dia nggak merhatiin visi misi si calonnya apa, dia nggak merhatiin ya pokoknya dia gak merhatiin program kerjanya apa, kampanyenya gimana gitu. Yang penting, oh dia didukung NU, gue NU, oke, kita coblos PKB misalnya gitu. Nah, itu adalah politik aliran ya, politik identitas. Gitu. Ada lagi? Saya, Kak. Boleh. Pembeda primordial sama etnosentrisme apa, Kak? Kalau primordialisme itu dia lebih ke nilai. Jadi misal sebenarnya tadi aku nyampainya agak ini sih ya, agak bikin bingung karena bawa-bawa Batak sama Sunda. Jadi oke, kita tinggalin Batak sama Sundanya. Aku percaya kalian kenal ini kan, Reinhardt, kenal kan? Kenal. Oke. Kenal lah ya. Nah, misal apa namanya? Oh, ini Bang Haikal sama Bang Aldian kenal kan ya? Kenal dong. Nah, misal Bang Haikal, dia memegang nilai bahwa hidup itu untuk berbagi gitu ya. Sedangkan Bang Aldian mikir bahwa enggak, hidup itu untuk mencari keuntungan misalnya. Lalu lalu mereka ketemu misalnya gitu ya. Ya mereka sama-sama memegang teguh hal itu gitu. Mereka gak mau kompromi. Mereka mikir, enggak kok ini yang paling bagus gitu. Ini yang paling pokoknya nilai yang gue bawa yang paling bagus. Hidup tuh harus berbagi. Enggak, hidup tuh harus cari keuntungan doang. Enggak, harus berbagi doang. Gak boleh cari keuntungan gitu. Nah, itu primordialisme. Dan primordialisme ini biasanya, dan nilai ini biasanya dipengaruhi oleh lingkungan, makanya dipengaruhi juga oleh etnis. Nah, sedangkan kalau etnosentrisme itu dia nggak peduli nilai, tapi dia peduli etnisnya.
Jadi dia gak peduli nilai yang dibawa oleh orang Batak itu apa, yang dibawa oleh orang Sunda apa, enggak. Pokoknya orang Sunda mau jelek, mau bagus gitu, mau nilainya banyak, mau nilainya sedikit, pokoknya dia lebih bagus dari Batak misalnya. Atau Batak misalnya, mau dia gimana pun dia lebih bagus dari Sunda. Jadi dia enggak bawa-bawa nilai. Tapi kalau primordialisme itu lebih ke nilainya yang dibawanya gitu. Gitu. Udah jelas belum? Udah, Kak. Makasih. Oke, sama-sama. Kita baca chat dulu ya. Udah 221 soalnya. Oke. Nggak usah dibaca. Kenapa nggak usah dibaca? Ada pertanyaan nggak di chat? Ada, Kak. Boleh mundur ke itu Kak, ke multikulturalisme itu yang bagian-bagiannya itu, jenis-jenisnya itu Kak. Oh, boleh. Sebentar ya, ini ada pertanyaan nih dari Adelia. Kak mau tanya masyarakat majemuk dengan kompetensi seimbang. Maksudnya gimana? Oh ya, kalau kalian baca buku SKS itu juga ada konfigurasi etnis masyarakat majemuk. Tapi sebenarnya ini tahun kemarin gitu ya, sejauh aku ngerjain soal-soal gak ditanyain gitu. Makanya gak aku masukin ke materi. Tapi gini, jadi ada konfigurasi etnis masyarakat majemuk, katanya ada yang kompetensi seimbang, ada yang mayoritas itu lebih dominan, ada yang minoritas itu lebih dominan, dan ada yang fragmentasi. Jadi fragmentasi dia terpisah-pisah tapi gak ada yang dominan, semuanya kecil-kecil gitu. Nah, majemuk seimbang, gimana itu majemuk seimbang? Masyarakat majemuk dengan kompetisi seimbang. Jadi dia saling berkompetisi antara mayoritas dan minoritas, tapi kompetisinya seimbang. Jadi misalnya yang mayoritas jago A tapi lemah di B, yang minoritas jago B tapi lemah di A. Kayak gitu. Misal aku nggak tahu sih etnis mana yang atau kelompok mana yang dia lemah di ekonomi, tapi dia misal ada etnis A, dia lemah di ekonomi, tapi dia itu ekonomi itu kegiatannya ya, bukan pelajaran ekonomi gitu. Di kegiatan ekonomi, tapi dia bagus di misalnya kegiatan teknik misalnya. Oh, Jawa misalnya, orang Jawa dia jago banget arsitekturnya gitu kan. Orang Jawa itu kayak natural natural gift gitu ya. Dia tuh jago gitu kan ya bikin bangunan orang Jawa. Tapi misal ini nggak dibuktikan dengan data. Misal orang Jawa itu ekonominya lemah gitu, kemampuan berekonomi, berdagang dan hal lainnya misalnya lemah. Sedangkan orang Tionghoa misalnya mereka ekonominya jago banget gitu kan. Mereka masalah dagang udah cetek lah gitu. Tapi masalah bangunan gitu, masalah membuat arsitektur mereka nggak lebih jago dari orang Jawa. Jadi di Indonesia orang Jawa itu mayoritas, Tionghoa itu minoritas gitu. Tapi kompetisi mereka seimbang gitu. Jadi ya mereka saling melengkapi gitu. Nah itu maksud dari kompetisi seimbang ya. Itu jarang ditanyain, tapi itu untuk pengayaan aja. Aduh ngelag deh. Sarah, oh ya, sorry ya kalau misalnya di sini banyak bawa-bawa ras, agama dan lain-lain. Aku selalu pakai misal karena belum tentu begitu ya kenyataannya. Tapi itu lebih ke stereotipe yang ada di masyarakat. Tadi tanya. Kak, maaf mau tanya, multikultural itu apa orangnya harus toleransi dan apa bedanya masyarakat multikultural dengan majemuk? Sama ya, multikultural dengan majemuk beda istilah aja. Majemuk itu artinya terdiri dari berbagai kelompok sosial, multikultural terdiri dari berbagai budaya. Cuma beda. Oh, ada Bang Aldian. Malu banget tadi ngasih contoh, kirain nggak ada. Oh, ini ngomongin Ryan ya? Ya, tapi ngakak banget. Oke, udah ya. Kalau misalnya ada pertanyaan di chat yang nggak kebaca sama aku, kalian send lagi aja ya. Sendnya di
private aja coba biar aku tahu yang ada merahnya itu pertanyaan. Tadi ada yang mau nanya ya, yang jenis-jenis multikulturalisme siapa? Oh, enggak Kak, minta yang diundur aja. Yang satu lagi Kak. Ini. Ya. Sorry. Ini ya? Iya Kak, mau dicat bentar. Oh, oke. Kasih, Nanti, Kak. Ini filenya dibagiin kok, jadi buat yang ketinggalan nyatet, jangan khawatir. Oke, ada lagi yang mau boleh nanya, Kak? Boleh banget. Gimana? Jadi gini Kak, saya mau ngasih contoh lah. Nanti Kakak boleh evaluasi gitu, apakah sudah sesuai dengan definisinya. Jadi saya mau kasih contoh atau confirm tentang ini, yang multikulturalisme akomodatif dan multikulturalisme otonomis. Jadi saya kasih analoginya itu, aduh kok ini mantul deh suaranya. Oh ya Kak, apa dari aku ya? Bentar aku mute dulu. Tes. Udah kok. Oke. Udah. Iya, jadi saya kasih analoginya itu seperti Indonesia dan Malaysia, Kak. Kenapa gitu? Karena pertama saya mau bahas yang apa ini? Akomodatif atau dominasi ya. Dominasi suatu kultur. Nah, saya kasih contoh multikulturalisme akomodatif itu layaknya negara, kan ini kan dominan. Nah, layaknya negara Indonesia. Kenapa begitu? Karena yang saya jadiin subjek itu etnis Tionghoa, Kak. Nah, etnis Tionghoa datang ke Indonesia. Mereka kan melebur menjadi Indonesia. Pemerintah Indonesia itu melarang mereka untuk mempunyai nama Cina karena otomatis kan melebur menjadi nama Indonesia kan. Beda lagi dengan Malaysia. Malaysia lebih mengutamakan seperti ciri-ciri di multikulturalisme otonomis. Mereka masih menjunjung tinggi kesetaraan. Jadi etnis Tionghoa di sana dijunjung tinggi penamaan apa namanya building, bangunan di sana masih boleh pakai nama pakai karakter Tionghoa. Nah, itu apakah begitu, Kak? Kan sesuai dengan cirinya didominasi dan equality. Oke. Bagus. Keren pertanyaannya. Kalau misalnya yang disebutkan ciri-ciri Malaysia adalah seperti yang tadi, itu bisa masuk otonomis. Jadi dia pokoknya equality, kesetaraan, semua etnis setara, semua budaya setara, gak ada yang lebih spesial, gak ada yang lebih gak ada yang lebih spesial, gak ada yang lebih dominan, gak ada yang lebih apapun, gak ada yang lebih mayoritas. Pokoknya semuanya harus dianggap setara gitu, semuanya harus setara. Itu bisa kalau misalnya Malaysia ciri-cirinya sama seperti yang tadi disebutkan. Bagus ya untuk nge-point out, karena di sini aku belum ngasih contoh, tadi gak sempat nyari untuk contoh yang otonomis. Makasih udah nambahin gitu ya teman-teman. Sama-sama. Oke, ada lagi kah yang mau nanya? Aku mau nanya, Kak. Boleh. Tadi yang perempuan yang duluan. Aku mau nanya yang tentang yang tadi ciri masyarakat multikultural. Ciri ya, oke. Ya. Nah ini ya tadi ciri. Nah, gimana? Boleh diulangi lagi nggak, Kak, yang poin 3 sama 4? Itu apa? Oh, oke. Jadi konsensus itu proses mencapai perjanjian atau kesepakatan gitu ya, konsensus. Jadi di negara multikulturalisme itu dia konsensusnya rendah, dia jarang mencapai kesepakatan ciri-cirinya gitu ya. Karena kalau mencapai kesepakatan ya udah nanti bisa tukeran budaya, bisa tukeran lain, dan akhirnya budayanya jadi satu doang gitu. Jadi ya dia konsensusnya rendah, dia sulit untuk mencapai kesepakatan ciri negara masyarakat multikultural. Kalau segmentasi itu ada pemisahan kayak gimana sih Kak? Maksudnya ya pemisahan tadi, diferensiasi sosial. Jadi itu sama aja kayak diferensiasi sosial itu atau kelompok-kelompok sosial dan lain-lain itu masuk ke segmentasi gitu. Masih bingung nggak aku ngejelasinnya? Aku masih membingungkan juga. Paham kok. Makasih, Kak. Oh, oke, makasih. Ada lagi yang mau ditanyain? Nggak ada kah? Yeay. Oke, aku stop share screen dulu ya. Atau masih ada yang mau ditanyain? Kak. Oke.
Kak, bedanya Calvinisme sama etnosentrisme itu apa ya? Kalau Calvinisme itu negara, itu bangsa negara gitu ya. Sedangkan kalau etnosentrisme itu etnis. Jadi lebih kecil dari negara, dia lebih ke budaya, etnis yang sebelumnya kita udah bahas di diferensiasi sosial gitu. Kayak keturunan, klan, marga dan lain-lain itu etnis. Tapi kalau Calvinisme itu adalah sifatnya negara nasional gitu. Udah bisa diterima gak apa jawaban aku atau aku masih ngebingungin? Udah kok Kak, makasih. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau masuk? Mau masuk. Kak, Iya. Siapa tuh yang tadi Kak-nya panjang, Kak? Duluan tuh. Saya. Oke, gimana? Cuma mau mastiin antara primordialisme sama etnosentrisme sama chauvinisme. Berarti untuk primordialisme sama etnosentrisme itu nggak sampai ngejatuhin gitu ya, Kak? Gimana? Nggak saling ngejatuhin? Nggak sampai ngejatuhin kayak chauvinisme. Iya, mereka lebih ke membandingkan. Sebenarnya semuanya membandingkan, cuma kalau di soal-soal, kalau ada etnosentrisme, itu pilihan gandanya tuh pasti membandingkan budaya sendiri dengan budaya lain, membandingkan, atau menganggap budaya sendiri lebih unggul. Jadi sebenarnya masalah menjatuhkan, bentar, aku takut salah mengatiin. Maksud menjatuhkan ini tuh gimana? Menurut kamu menjatuhkan tuh apa sih gitu? Enggak, maksud aku tuh kayak sampai jelek-jelekin gitu loh. Nah, tergantung sebenarnya. Bisa jadi sampai menjelek-jelekan. Jadi bedanya itu bukan di menjelek-jelekan atau enggaknya, tapi di apa sih yang dibandingin gitu. Nah, kalau di primordial, oh dia nilainya. Kalau di etnosentrisme, oh dia budayanya, etnisnya gitu. Dia kelompok etnisnya. Oh, kalau di Calvinisme, oh dia negaranya, bangsanya gitu. Jadi perbedaannya bukan di oh ini menjatuhkan, oh ini hanya membandingkan, oh ini hanya ini, enggak, tapi lebih ke apa sih yang dibandinginnya gitu, apa sih yang ya dibandinginnya gitu. Gitu. Aku masih beribet gak jelasinnya? Enggak, Kak, udah paham. Makasih ya. Oke, sama-sama. Terima kasih. Ya, gimana? Ya, Alvina, gimana Alvina? Itu Kak, itu masih kurang paham kok bisa lembaga sosial yang non-komplementer itu masuk ke ciri-ciri multikulturalisme. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Jadi sebenarnya ini interpretasi sendiri, jadi kalian nanti recheck lagi ya kalau ke guru sekolahnya gitu dan lain-lain. Atau ke tutornya dan di internet dimanapun, kalau aku menginterpretasikan ini, lembaga sosial non-komplementer itu maksudnya gimana? Jadi kan di sosiologi itu ada materi lembaga sosial kan. Bentar ya, aku bukan tadi sempat baca sebentar. Nah, di lembaga sosial, sebentar ya, biar aku bisa bacain definisinya. Sebentar. Lembaga sosial. Atau misalnya ada teman-teman yang udah paham terus mau jawab, boleh kok. Ada yang mau jawab kah? Sambil aku nyari definisi lembaga sosial nih. Sebentar ya. Ini ada di halaman berapa deh lembaga sosial. Nah, nih ya, lembaga sosial menurut Surjono Sukanto, himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Pokoknya lembaga sosial adalah sistem tata kelakuan, sistem norma gitu. Nah, itu adalah lembaga sosial. Jadi dia sistem norma. Nah, ada di dalam di dalam institusinya gitu ya, jenis lembaga sosial itu kan ada keluarga, terus ada juga lembaga sosial dalam bidang ekonomi gitu kan. Nah, ada pendidikan, ada politik gitu. Nah, di dalam masyarakat multikultural, lembaga-lembaga itu, misalnya lembaga pendidikan kan nggak cuma satu ya.
nggak cuma SMA gitu, nggak cuma pendidikan formal, tapi banyak kan lembaga pendidikan. Ada misalnya sekolah agama, itu juga lembaga pendidikan gitu kan. Nah, itu tidak bersifat komplementer. Maksudnya komplementer tuh gimana? Saling melengkapi. Jadi dia sifatnya itu ya berdiri sendiri-sendiri. Misalnya ada 2 sekolah agama. Misalnya yang satu sekolah agama Kristen, yang satu sekolah agama Islam. Apakah mereka saling melengkapi ajaran gitu? Misalnya, oh ini Al-Quran kurang lengkap nih, di Alkitab ada ini, harusnya dilengkapi gitu. Enggak, mereka enggak saling melengkapi, tapi berdiri sendiri-sendiri gitu dalam ajarannya masing-masing. Makanya disebut non-komplementer gitu. Sampai sini, apakah aku masih belibet atau butuh penjelasan lebih lanjut nggak? Udah, Kak. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Sambil baca chat ya. Kalau konsensus rendah itu lagi-lagi masyarakat, kan ini ciri-ciri masyarakat multikultural. Jadi di dalam kalau masyarakat yang multikultural tuh sifatnya kayak gimana sih? Jadi misalnya ciri-ciri Giava, misalnya Giava tuh orangnya kayak gimana sih gitu. Oh, Giava kalau ngomong suka banyak misalnya. Oh, Giava kalau ngomong nggak tegas misalnya. Oh, Giava pakai kacamata. Oh, Giava pakai kerudung gitu. Nah, itu adalah ciri-ciri Giava gitu kan. Nah, ciri-ciri dari masyarakat multikultural itu masyarakatnya susah untuk mencapai konsensus. Kenapa susah? Konsensus itu susah mencapai kesepakatan. Kenapa susah mencapai kesepakatan? Karena saking banyaknya pemikiran, banyaknya budaya, banyaknya nilai yang beda-beda di dalam masyarakat gitu ya. Misalnya nih kita pakai contoh nyata gitu ya, RUU PKS gitu. Kan banyak masyarakat yang mendukung, tapi banyak juga masyarakat yang menolak. Konsensusnya tuh susah gitu, susah untuk didapetin. Jadi apakah beda kayak misalnya di Amerika, misalnya ketika mereka mau melegalisasi LGBTQIA gitu kan, mereka mau ngelegalisasi itu gampang gitu. Ayo kita legalisasi, nah mayoritas banget masyarakat, ayo kita legalisasi. Nah, konsensusnya tuh gampang sepakat gitu. Tapi kalau di Indonesia susah, RUU PKS misalnya, itu susah banget gitu. Ada masyarakat yang mikir enggak, RUU PKS tuh nggak boleh gitu karena menurut agama A misalnya bla bla bla. Oh enggak kok, menurut agama A ini sebenarnya gini-gini. Jadi bahkan dalam agama yang sama pun nilai-nilainya itu masih bisa berbeda gitu karena saking majemuknya multikultural, jadi susah mendapat kesepakatan gitu ya untuk yang konsensus. Selanjutnya ada lagi kah di dalam chat? Oh, ini ada nih. Halo Kak Giava, mau tanya, tapi ini sangat OT, maaf banget Kak, nggak apa-apa. Jadi aku mau tanya Kak, untuk Kak Giava sendiri, bentar ya, ini aku jawab di akhir-akhir. Kalau zaman penjajahan kolonialisme itu masuk Calvinisme nggak sih Kak, atau hanya stratifikasi sosial? Calvinisme, orang yang menjajah, negara yang menjajahnya gitu ya, orang yang menjajah, mereka misal aku orang Belanda gitu ya, asik. Misal aku orang Belanda, terus aku mikir orang Belanda tuh lebih keren tahu dari orang Indonesia. Apa sih Indonesia gitu? Udah negaranya banyak pohon, banyak hutan gitu kan, banyak leuweung. Terus apa misalnya, terus orangnya lebih pendek dari orang Belanda, pokoknya mereka jelek misalnya. Mereka bilang ke orang Indonesia kayak gitu. Aku sebagai orang Belanda bilang ke orang Indonesia kayak gitu. Pokoknya aku benci pribumi misalnya. Nah, itu aku Calvinisme gitu. Itu ya untuk Calvinisme. Zaman penjajahan kolonialisme. Tapi kalau misalnya Indonesia kan dulu bukan berarti Indonesia menganggap Indonesia lebih unggul dari Belanda ya. Enggak, Indonesia menganggap bahwa semua bangsa harus setara gitu kan, mempunyai hak yang sama. Jadi Indonesia waktu itu bukan Calvinisme. Terus apakah itu stratifikasi sosial? Tergantung. Kalau misalnya, jadi gini,
apakah itu stratifikasi sosial atau enggak, itu pokoknya apakah kalian menempatkan perbedaan itu dalam hierarki atau enggak? Kalau kalian enggak menempatkan itu dalam hierarki, dalam artian sejajar, semuanya sejajar aja, enggak ada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah, ya itu diferensiasi sosial. Tapi kalau kalian menempatkan itu dalam hierarki, oh itu stratifikasi sosial gitu. Jadi kalau misalnya nih kita ngomongin hukum di KUH-per gitu kan ya, di KUH-per Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu kan warisan zaman kolonial ya, zaman kolonial. Nah, itu apakah itu stratifikasi sosial? Oh, tergantung. Kalau misalnya kita cuma bilang di KUH-per itu diatur untuk aturan orang Tionghoa, orang Timur Asing, orang Indonesia, dan orang Eropa. Berhenti sampai di situ, berarti itu apa? Oh, itu diferensiasi. Tapi kalau misalnya dilanjut, nah waktu itu dibagi jadi 4 golongan. Misalnya golongan yang paling atas adalah golongan Eropa, terus golongan yang kedua adalah Tionghoa, golongan yang ketiga adalah Timur Asing, dan yang terakhir adalah pribumi. Itu kita udah bicara ke stratifikasi sosial. Jadi itu tergantung apakah kita menyimpan perbedaan itu dalam lapisan atau hierarki, atau apakah kita hanya menyadari bahwa ada perbedaan aja gitu, tapi gak disimpan dalam hierarki. Itu ya bedanya diferensiasi dengan stratifikasi. Menempatkan secara hierarki. Hierarki itu maksudnya tingkatan ya, tingkatan lapisan. Kalau misalnya ini kan di matematika belajar kilometer, terus apalagi sih dibacanya hektar kah? Pokoknya kalau aku di SD diajarinya kan KHD titik-titik DCM. Itu 7 tangga gitu kan. Nah, itu hierarki, itu lapisan gitu ya. Nah, kayak gitu. Atau kalau kalian buka bab struktur sosial, itu biasanya suka digambarkan dengan segitiga. Misalnya kalau jabatan ya, jabatan misal di atas presiden, menteri, terus misalnya kepala daerah. Oh, jangan menteri deh. Presiden, apa provinsi itu, gubernur, bupati dan wali kota, ya, bupati dan wali kota. Nah itu kan tingkatan ya, disimpan dalam tingkatan jabatannya. Nah itu namanya adalah hierarki atau lapisan, itu ya. Iya, yang live duluan, terima kasih ya udah datang. Oke, kayaknya udah gak ada lagi yang direct message. Oh, ada nih. Misika, berarti etnosentrisme bagian dari primordial ya? Enggak, beda-beda. Mereka bentuknya bukan himpunan, himpunan kah disebutnya? Mereka enggak, ini ya, bukan berarti etnosentrisme ada di dalam lingkaran primordialisme, enggak. Tapi mereka dua hal yang berbeda. Kalau etnosentrisme yang mereka bandingin etnisnya, kelompoknya gitu. Kelompok Batak, etnis Batak, Sunda gitu. Tapi kalau primordial itu nilainya. Jadi apakah etnosentrisme? Jadi di dalam etnosentrisme dia enggak memandang apakah nilainya lebih baik atau enggak. Pokoknya dia memandangnya kelompoknya lebih baik atau enggak gitu. Nah, kalau bedanya masyarakat multikultural dan masyarakat plural. Multikultural dan plural. Sama, plural itu majemuk. Jadi multikultural, plural, majemuk sama aja. Kamu nanya, tadi kan Calvinism itu skala perorangan ya, skala bangsa. Calvinism, fasis tadi ngomongin fasisme. Kak, maaf boleh jelasin ulang yang multikultural akomodatif. Akomodatif itu intinya yang mayoritas mengakomodasi atau memenuhi kebutuhan dari yang kelompok minoritas, dari kelompok yang minoritas. Jadi misalnya jangan di Indonesia deh, kita kecil aja gitu ya. Diajak gerak misalnya, diajak belajar ini misalnya mayoritas angkatan 2021 gitu ya, kelompok 2021. Nah, ada misalnya
kakak-kakaknya yang gap year butuh soal misalnya. Jadi yang nanti 2021 mengakomodasi gitu. Oke, kita bagi-bagi soal misalnya ke kakak-kakaknya yang gap year karena mereka gak dapat misalnya dari sekolah dan lain-lain. Nah itu jadi sama di skala besar, di skala masyarakat. Jadi yang mayoritas memenuhi yang kebutuhan minoritas. Kak, aku ketinggalannya tuh kira-kira filenya dibagiin di mana ya? Filenya ada di grup Ajak Gerak. Kak Giafa, ini dulu deh, aku takut lupa. Jadi aku mau tanya, kalau untuk Kak Giafa sendiri, cara belajar materi TKA gini gimana ya? Apakah dicatat atau nonton materi atau gimana, Kak? Dulu aku belajarnya itu nonton dari Zenius. Aku ketik ya di sini. Sorry. Kebanyakan dari internet kok. Waktu aku mau TBK tuh Zenius lagi ngadain gratis 6 bulan. Jadi lumayan. Zenius, terus YouTube. Course, terus apa lagi ya? Dan YouTube lainnya sih, dan nge-lag. Ini ya yang nanyain dulu sumber belajar aku dari mana. Itu sumbernya. Jadi sebenarnya karena teori-teori sosiologi, teori-teori sosiologi dan ekonomi itu diproduksinya bukan oleh orang Indonesia ya, tapi oleh orang-orang Barat. Jadi kebanyakan buku-buku Indonesia tuh banyak translatean yang masih kasar. Jadi misalnya ketika kita baca pakai bahasa aslinya, itu mereka lebih gampang dipahami. Oh, jadi maksudnya ini gitu. Kenapa di Indonesia tuh jadi gini, kalau aku waktu kuliah gitu ya, itu sampai dipermasalahkan masalah ini, apakah Indonesia itu negara kemakmuran atau kesejahteraan. Jadi di Indonesia tuh emang banyak permainan bahasa sebenarnya yang nggak terlalu nggak terlalu substansial gitu. Nah, jadi ketika kita pakai jadi kalau dulu ya aku cari-cari misal di internet searching misalnya multikulturalisme, ya udah aku searching pakai bahasa Inggris multiculturalism di bahasa Inggris, terus baca. Kenapa aku lebih mudah paham? Karena gimana ya, aku dituntut untuk bikin pemahaman pakai bahasa sendiri gitu, nggak pakai bahasa orang lain, nggak pakai bahasa Surjono Sukanto, nggak pakai bahasa siapapun gitu, tapi aku mikir konsepnya gini gitu. Jadi aku sering banget baca artikel-artikel yang pakai bahasa Inggris. Jadi kalian tinggal typing aja judulnya, terus kalau misalnya nggak paham dengan artikelnya, itu bisa ditranslate artikelnya dan lain-lain. Itu bantu banget menurut aku. Crash course juga itu bantu banget, khususnya untuk sosiologi. Karena di buku biasanya kurang banget, di buku-buku TBK tuh materi sosiologi kurang konseptual, lebih ke permainan bahasa gitu. Untuk sosiologi itu untuk sumbernya. Terus cara belajarnya, jadi aku tuh selalu cara belajar aku itu selalu menyatukan semua sumber di dalam satu buku. Jadi ketika aku baca buku, aku gak usah buka banyak buku gitu loh, karena semua sumber udah ada di satu buku. Nah makanya di buku SKS yang kuning ini aku print sendiri. Ini banyak banget sticky notes tuh kalau dilihat. Kenapa? Karena aku nyatet dari Zenius misalnya, dari Zenius ada materi yang nggak ada di buku ini misalnya. Ya udah aku catat di sticky note, terus aku tempel di buku ini. Jadi ketika aku mau nge-review, itu tinggal buka buku ini, nggak buka buku lain, nggak buka Zenius, nggak buka catatan. Pokoknya semuanya udah ada di sini gitu. Jadi kalau mau try out ya tinggal baca dari sini dan lain-lain. Kayak gitu cara belajarnya. Itu sampai kuliah, bukunya di rumah nenek. Sampai kuliah buku-buku aku banyak
coretan gitu. Jadi hal-hal yang nggak ada di buku biasanya aku tambahin dari internet, dari buku lain. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain nggak tentang materi sebelum kita ngobrol-ngobrol gitu ya ke hal yang di luar materi? Masih Ada boleh lagi, tanya, Kak? Kak? Boleh. Ini sampai Ya. boleh. Ya, saya mau nanya yang itu, Kak. Interseksi dan konsolidasi. Boleh. Gimana? Tapi ini bawa-bawa konsep yang lumayan rumit sih. Jadi pertanyaan utama saya sih gini, Kak. Gimana kalau misalkan nih, Kak, pertama ada interseksi, tapi di kelanjutan harinya terjadi konsolidasi. Tapi saya mau kasih contoh dulu sih sebenarnya. Iya, boleh. Ini di ekonomi. Misalnya antara kaum penganut Keynesianisme dengan laissez-faire. Jadi misalnya dalam suatu peristiwa nih, ada yang mengharuskan, ini lebih ke ekonomi sih. Iya, nggak apa-apa gimana. Jadi misalkan dalam suatu peristiwa nih, kan Keynesianisme itu lebih cenderung ke government action ya. Sedangkan laissez-faire itu cenderung mengandalkan tangan invisible gitu bahasanya lah. Nah, tapi ada suatu peristiwa yang kayak ini tuh perlu konsolidasi. Jadi di satu sisi perlu government action, tapi di satu sisi perlu konsolidasi pasar gitu. Nah, itu terjadilah interseksi. Tapi di kemudian hari ada peristiwa yang menegaskan garis-garis antara dua kaum tersebut. Nah, itu bisa nggak terjadi seperti itu? Oke. Gini, sebenarnya tadi kan ekonomi, jadi maksudnya tuh ini kan ekonomi yang pasar bebas sama let's say monopolistik gitu ya. Iya, Let's say monopolistik. Bukan monopolistik, sorry. Monopoli. Ya, lebih ke monopoli gak sih? Let's say yang diatur banget oleh pemerintah, misal ya monopoli, tapi bisa juga dalam hal lain. Misal dalam pasar gitu ya, dalam ekonomi. Yang monopoli sama yang pasar bebas itu bisa interseksi katanya, Kak. Ya, mereka bisa interseksi karena kadang ada suatu kondisi yang membutuhkan kayak moderation gitu, moderat, tengah-tengah. Oh, ini butuh nih pengaturan dari pemerintah, tapi dia juga butuh kebebasan gitu, butuh invisible hand-nya itu. Nah, jadi dia berinterseksi. Ada yang namanya moderation di sini atau moderasi, tengah-tengah gitu ya. Nah, itu biasanya terjadi nih ada di dalam ekonomi. Tapi Kak, di dalam suatu waktu mereka juga membutuhkan ketegasan gitu, konsolidasi bahwa ini tuh beda loh, pemerintah yang ini pemerintah harus benar-benar ngatur, sedangkan yang ini harus benar-benar bebas gitu. Nah, mereka konsolidasi, apakah bisa terjadi kayak gitu? Tergantung, kalau misalnya kita bicara soal UTBK, tergantung di soalnya. Kalau misalnya soalnya nanti bermakna bahwa semua orang bersikeras dengan identitasnya masing-masing, semua orang gak mau bersepakat gitu ya, gak mau berkonsensus, pokoknya mereka memegang teguh identitas masing-masing, kayak yang ini pokoknya harus bebas banget, enggak, yang ini harus di pemerintah banget. Oh, berarti itu kondisinya lagi ada konsolidasi atau penguatan identitas. Tapi kalau misalnya di dalam soal disebutkan bahwa ternyata yang ternyata yang bebas nggak bisa terlalu bebas, yang yang diatur pemerintah juga nggak bisa 100% diatur. Nah, berarti itu lagi bicara pelemahan identitas, artinya dia bicara tentang interseksi. Jadi dalam suatu bidang, kembali ke pertanyaan awal, dalam suatu bidang apakah bisa terjadi dua hal? Tentu bisa, karena ini konteksnya bukan ekonomi pasti interseksi, tapi terus agama pasti konsolidasi, enggak, tapi lebih ke aku tadi mau ngomong apa ya? Lupa deh.
Oh ya, ini bukan ekonomi pasti interseksi, terus agama pasti konsolidasi, enggak, tapi lebih ke kondisi A itu apakah interseksi atau konsolidasi. Jadi bukan bidangnya yang dipertanyakan, tapi kondisinya. Apakah dia sedang berinterseksi atau dia lagi berkonsolidasi. Jadi dilihat dari interaksinya gitu. Oh, itulah Gitu. kenapa namanya dinamika sosial ya. Iya, jadi dia dilihatnya bukan bidang ekonomi, interaksi atau konsolidasi gitu. Oh enggak, tapi lebih ke interaksinya tuh gini penjelasannya. Nah, dia itu lagi interaksi atau konsolidasi gitu. Gitu. Aku masih belibet gak jelasinnya. Enggak Kak, saya sudah paham. Makasih banyak ya. Oke. Suka Iya. kalau diskusi. Makasih, bagus pertanyaannya, bagus. Yang lain ada lagi kah? Oh ya, jangan lupa ya. Oh ya, ada Kahoot gak? Enggak. Oh ya, kemarin pada minta Kahoot, aku lupa gak bikin Kahoot. Ya, minggu depan aku bikin. Minggu depan aku rencananya mau kita bahas ini penelitian sosial. Jadi Kahootnya pasti seru banget. Oke, ada lagi nggak pertanyaan tentang materi sebelum ngobrol-ngobrol? Karena ini banyak pertanyaan tentang ngobrol-ngobrol ternyata. Adakah? Aku hitung ya, sampai 10. Kalau nggak ada, aku tutup nih materinya. 1, 2, 3, 4. Oh, ini ada chat masuk. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada yang request sampai 15. 11, 12, 13, 14, 15. Oke. Nggak ada yang nanya lagi. Oke, teman-teman, segitu materi tentang diferensiasi sosial dan multikulturalisme. Jangan lupa setelah belajar di sini di-recheck lagi dari segala sumber, dari buku-buku kalian, dari guru-guru, teman-teman kalian, recheck everything ya. Halo. Iya. Oh. Nah, teman-teman, sebelum bubar, jadi mau ngabarin hari Jumat jam 19.30 bakal ada ajak cerita sama Giava. Kalau mau daftar harus daftar di bit.ly ajak cerita Giava, atau informasi lebih lengkapnya ada di Instagram ajak gerak. Ada kuotanya juga, jadi teman-teman harus buru-buru. Kalau misalkan nggak dapat kuota, berarti ya mungkin nontonnya lewat YouTube gitu, nggak bisa ngobrol tentang passion langsung sama Giava gitu kan. Jadi teman-teman dari sekarang bisa segera daftar di bit.ly ajak cerita Giava gitu. Terus udah sih itu aja. Oh, sama ini guys, hari ini ajak gerak 10K followers. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi. Yang sudah berpartisipasi dalam proses belajar. Mantul ya, ini suara ternyata mantul. Dalam kegiatan belajar ajak gerak. Semoga apa yang ajak gerak berikan kepada teman-teman dan teman-teman berikan kepada ajak gerak bisa bermanfaat bagi orang banyak. Amin. Jangan lupa buat join kelasnya besok-besok sama 10K ya. Tadi itu ada yang bilang giveaway, nanti bakal ada giveaway, jadi tunggu aja giveaway-nya. Entah doa untuk kalian atau entah rumah ya Kak. Kocak-kocak. Aduh. Ada yang giveaway-nya minta smartwatch, unik-unik ya. Jadi ya dipantau aja. Ya, balik lagi ke Giava. Silakan daftar teman-teman bit.ly ajak cerita Giava. Benar banget. Oke, makasih Bang Aldian. Oke, teman-teman, itu materi kita hari ini, diferensiasi sosial dan multikulturalisme. Sekali lagi ya, recheck everything, karena bisa jadi ada materi yang keliru. Selanjutnya, penutupan dulu ya, salam penutup dulu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om, Santi Om, salam kebajikan. Dadah, sampai jumpa di kelas-kelas lain. Jangan lupa ikut kelas dari kakak-kakak mentor yang lain. Dadah, makasih udah gabung hari ini.
Makasih banyak, Kak. Banyak. Terima kasih kembali. Makasih Kak Gilva. Thank you, Kak. Makasih. Jangan lupa guys, bit.ly ajak cerita Giava. Siap. Oke. Makasih Kak Giava. Makasih Kak, makasih aja. Sama-sama. Oh ya, ini tadi mau stop share screen. Gaptek banget deh Giava. Oh, kakak YouTuber, iya nih malu ada YouTuber gitu kan. Aduh. Lebih jago gitu. Nanti kita kalau belajar ala-ala YouTuber aja gimana? Hai guys, hari ini kita. Hai guys. Boleh. Aduh. Pokoknya nanti juga pas ajak cerita tuh bakal sama aku guys yang memoderatori Ibu Negara Giava ini. Jadi ya ditunggu hari Jumat. Oke. Nih. Jangan malu nih guys, jangan dong. Oke. Oh ya, tadi ada yang tanya-tanya, mumpung ada Bang Aldian nih, Babang keren. Apaan?